Salam bersaudara. Saudara-saudaraku yang tercinta, saudara Esa dimanapun berada. Untuk kali ini saya akan melanjutkan ilmu Esa, yaitu Panca Prastia. Untuk video sebelumnya, yaitu baru nyampe Panca Prastia yang ketiga. Sedikit saya ulangi, untuk saudara-saudara Esa akan sungguh-sungguh akan berusaha untuk menciptakan kerukunan hidup bersama Kadang Esa, khususnya umumnya pada masa kadang-kadang Esa punya adik-adikku Esa, saya ulangi, yang belum menerima Panca Prastia atau yang sudah menerima tapi sekarang lupa karena mungkin hanya disimpan di dalam almari atau disimpan di mana. Semoga untuk Mbak Sirot menyampaikan ini supaya ingat dan bisa melakukan. Untuk yang keempat, Panca Prastia itu adalah sungguh-sungguh saya akan selalu berendah hati dan menjauhkan diri dari watak sombong. Inilah ilmu Esa. Jadi yang keempat, Kadang Esa tahu bahwa akan menjauhkan diri dari watak sombong, akan berusaha berendah diri, artinya dengan siapapun, apalagi dengan yang lebih tua. Maka dari itu, di saat Mbak Sirot menerima pengertian keesaan dari mas saya, dari pelatih saya diberi pengertian bahwa kita harus basa Jawane ngajeni dengan mas-mas kita. Akan tetapi untuk akhir-akhir ini mungkin kayaknya untuk etika sudah agak berkurang. Kadang-kadang ketemu dengan masnya aja biasa, apalagi kepengin. Akan tetapi di saat pengalaman dulu Mbak Sirot, di saat menjadi Kadang Esa, di saat mendengar ada saudara tua, saya itu kapan bisa didatangi, kapan saya bisa datang untuk mengambil pengertian, entah itu keesaannya, entah itu tekniknya, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk akhir-akhir ini sedikit agak berkurang. Apa mungkin setelah disahkan merasa sudah selesai atau rampung, atau mungkin sudah merasa bisa paling hebat. Kalau itu yang diartikan atau yang dirasakan bahwa setelah disahkan selesai, ya selesailah sudah. Akan tapi kalau menurut Mbak Sirot, kita diterima menjadi Kadang Esa itu awal praktek termasuk keikhlasan. Maka dari itu di saat kita diterima menjadi Kadang Esa, walaupun morinya itu beli sendiri, akan tetapi ada pengertian bahwa kita sudah diikat kesucian, diikat dengan keikhlasan. Maka dari itu apapun yang diberikan dari kadang-kadang kita, saudara kita, walaupun sakit, walaupun sedih, akan tetapi karena sakitnya adalah rasa kasih sayang dari pelatih-pelatih kita, termasuk kita dipukul perutnya, diajak sambung, mungkin bahkan ada yang sampai cedera, mungkin ada yang sampai semaput. Itulah ilmu Esa. Maka dari itu sepiro gedining loro yen tinampa amung cukup. Adik-adik,
yang saya cintai. Di saat latihan mungkin kamu merasakan benci atau jengkel dengan pelatihnya karena mungkin digetak, mungkin ditendang. Tapi kalau kamu bisa menerima, sepiro tolok gedining loro, sebetulnya itu hanya cobaan. Mampu ndak? Siap ndak? Bisa sampai menjadi kadang esan enggak? Kan begitu. Lebih sakit. Tidak latihan di esa. Akan tetapi kita hidup di dunia ini banyak sekali tidak dipukul, tidak ditendang, tapi sakit. Salah satu contoh, di saat kita sudah berkeluarga, di saat itu sudah punya anak, akan tetapi anak nangis minta jajan, minta makanan. Waktu itu kok tidak punya sarana yang untuk beli makanan. Seperti apa sakitnya? Lebih sakit itu daripada kita dipukul dan ditendang oleh pelatih. Akan tetapi tujuan daripada esa bukan kekerasan, tapi didasari dengan keikhlasan, kasih sayang. Maka itu di dalam esa diajarkan atau kita menerima panca prasetya itu supaya kita bisa rendah diri, bisa tawadu, bisa andap asor terhadap siapapun. Maka dari itu Mbah Surot bukan sombong. Mulai sejak dulu saya ngelatih dengan siswa saya, dengan calon kadang saya, kadang esa, saya tidak pernah, kalau cara basa Jawa, tidak pernah boso. Saya selalu boso. Tujuan saya bukan takut dengan calon kadang esa saya, akan lebih sedikit saya memberikan contoh bahwa saya tidak semena-mena terhadap adik-adik calon kadang setia hati. Karena apa? Kalau kita merasa sudah menjadi pelatih, sudah menjadi warga, manggil namanya aja dik ndak, manggil namanya ngoko sekalian, ora boso. Contohnya di mana? Kita memberikan contoh berbudi luhurnya di mana? Ya. Karena apa? Kita itu hanya kuat berapa tahun kita ngelatih. Kalau sudah tidak ngelatih, karena basa Jawa, kalau kita menghormati orang lain secara umum akan menghormati kamu. Akan tetapi kalau kamu tidak menghormati, ya sebaliknya kamu tidak akan dihormati. Paling ditakuti di saat di hadapanmu. Akan tetapi di belakangnya, ya mungkin berani ngomong dan lain sebagainya. Maka dari itu kadang-kadang marilah berendah diri, jangan mempunyai sifat watak sombong. Secara etika, secara bahasa, sombong itu tidak mau menerima kebaikan orang lain, tidak mau menerima saran orang lain. Itulah sombong. Dilanjutkan kesombongan bahwa kita merasa paling hebat sendiri, paling dulu sendiri, sehingga kalau tidak dihormati nggak mau. Akan tetapi sebagai insan esa, kalau kita bisa membaca dan berusaha praktek dalam kehidupan melalui esa, yaitu ilmu esa panca prasetya, insya Allah kita akan dinamakan atau kita yang di esa ini bisa melaksanakan panca prasetya, berarti menjauhi watak sombong. Yang kelima, kita berusaha. Sungguh-sungguh saya hanya akan mengajarkan pencak silat setia hati hanya kepada kadang setia hati. Itu nomor 5. Jadi yang nomor 5 inilah yang tidak akan melatih pencak silat selain kadang setia hati. Nah, pencak silatnya seperti apa yang tidak diajarkan? Menurut Mbah Surot, yaitu jurusnya esa.
sebetulnya saya tidak mengatakan jurus esa karena Ki Ngabi Surodiwiryo itu menurut cerita saudara saya bahwa jurus itu memperoleh dari guru-guru Ki Ngabi Surodiwiryo. Jadi menurut senior saya, jadi Ki Ngabi Surodiwiryo tidak membuat jurus sendiri, akan tetapi melanjutkan atau mengajarkan jurus-jurus yang dia terima di saat dia berlatih pencak silat. Akan tetapi kalau latihan diartikan pencak silat adalah gerakan-gerakan yang ditampilkan, kita bisa kok melihat mungkin sambung bebas, itu malah medeni, ya kita bisa berlatih lebih bahaya. Nah, kenapa Esa kalau yang ditampilkan bisa dikatakan hanya seni atau losvel dan hanya sedikit teknik-teknik yang bisa diberikan atau dicontohkan. Akan tetapi kalau ada komentar terima kasih tidak latihan aja bisa, saya juga terima kasih karena melihat aja bisa. Tapi saya yakin kalau dari nol belum pernah latihan bela diri, saya kira sulit bisa. Karena apa? Saya melatih 1 tahun pun, saya memberikan contoh teknik bantingan, saya suruh praktek pun tidak bisa. Kalau hanya sekedar melihat, itu harus dilatih dengan caranya. Tidak mungkin bisa melihat langsung bisa, tidak bisa. Karena yang dilihat adalah oh seperti itu, hanya kata oh itu saja. Kadang-kadang Esa untuk ilmu Esa, khususnya saya menyampaikan ini bisa dikatakan jawaban komentar tanya ilmu Esa seperti apa. Yang kedua adalah saya menyampaikan khususnya terhadap adik-adik saya yang mungkin lupa atau belum menerima Panca Prasetya. Maka dari itu pesan Mbah Sirot, yang belum menerima atau mungkin yang lupa, carilah lagi sehingga pembuktian daripada setia itu bisa dibuktikan. Karena apa? Untuk jurus, kalau yang ada jurusnya, kalau senam, kalau yang ada senamnya, saya yakin nanti umur 50 atau bahkan baru 1 tahun 2 tahun sudah lupa kalau tidak pernah ngelatih. Akan tetapi kalau adik-adikku tahu pengertian jurus, insya Allah tidak lupa. Alhamdulillah Mas Tiro tidak sombong. Untuk jurus yang saya terima mungkin dari tahun 88 saya insya Allah masih hafal, yang dari 89 juga saya masih hafal. Saya bukan sombong. Karena apa? Kuncinya kita tahu pengertian daripada jurus, sehingga di saat kita praktek atau memeragakan jurus, kalau mau memeragakan jurus berapa itu, kalau ingat pengertiannya jadi ingat jurus fisiknya. Kadang-kadang saya kali ini untuk menyampaikan Panca Prasetya sudah selesai. Semoga bermanfaat khususnya pada kadang-kadang Esa, umumnya pada yang melihat oh bahwa Esa dilatih Panca Prasetya tujuannya supaya mempunyai berbudi luhur. Kiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mbah Sirot menyampaikan, akhirnya salam persaudaraan.